Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam atau yang disingkat dengan SKI. Hari ini kita akan membahas mengenai kemajuan peradaban dinasti Ayyubiyah pada bab 3. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mempersiapkan alat belajar. Yang kedua, membaca doa sebelum belajar. Nah, anak-anak, di bab 3 ini kita akan membahas mengenai kota Mesir pada masa dinasti Ayyubiyah. Pada masa pemerintahan Salahuddin, banyak disibukkan dengan peperangan disebabkan upayanya untuk membantu Mesir dan beberapa negara Islam lainnya dari serangan tentara Salib yang terang-terangan telah menyulut peperangan. Meski demikian, Salahuddin al-Ayyubi tidak meninggalkan kebijakannya dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan, pendidikan, kepentingan rakyat, permasalahan pengadilan, dan keadaan dalam negeri secara umum tetap berjalan. Pemerintahan Salahuddin al-Ayyubi merupakan yang kompleks. Adapun keadaan yang kompleks pada saat itu meliputi yang pertama, kondisi keagamaan, yang kedua, kondisi keilmuan, yang ketiga, kondisi pertanian, yang keempat, kondisi perdagangan dan industri, dan yang terakhir, kondisi kehidupan sosial. Nah, hari ini kita akan membahas kelima keadaan kompleks itu pada Mesir pada masa dinasti Ayyubiyah kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Yang pertama, yaitu kondisi keagamaan. Hal yang pertama dibenahi oleh Salahuddin al-Ayyubi ketika memasuki Mesir adalah pemerintahan dalam negeri karena semasa kekhalifahan Fatimiyah dalam keadaan sangat terpuruk. Salahuddin al-Ayyubi menghilangkan kekhalifahan Fatimiyah yang didominasi oleh orang-orang Syiah dan berkiblat pada mazhab Syiah. Langkah selanjutnya setelah penghapusan kekhalifahan Fatimiyah merombak tatanan sosial dengan cara mengoptimalkan kinerja para juru dakwah agar masyarakat kembali kepada aliran Sunni. Salahuddin al-Ayyubi mengalih fungsikan Masjid Al-Azhar dari masjid yang menjadi lembaga pendidikan yang memporak-porandakan dan mengajarkan mazhab Sunni. Dia juga membangun madrasah-madrasah serta meningkatkan perhatiannya kepada perkembangan mazhab Sunni. Hal itu tentu menimbulkan rasa tidak senang dari kaum Syiah sehingga mereka mengadakan pemberontakan. Tetapi upaya revolusi pengikut Syiah itu dapat diredam. Yang kedua, selanjutnya, keadaan keilmuan. Keadaan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi prioritas perhatian dalam kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi dan seluruh sultan yang memimpin dinasti Ayyubiyah. Sehingga Salahuddin al-Ayyubi yang sangat mendorong kesertaan para ulama dalam pembangunan. Jasa-jasa Salahuddin al-Ayyubi di bidang ilmu pengetahuan ini antara lain membangun madrasah-madrasah, institut, dan universitas. Ia juga mendirikan majelis-majelis keilmuan dan sering menyantuni kaum fakir miskin yang berprestasi di bidang keilmuan dengan harapan mereka mampu menciptakan karya-karya, menulis buku, dan memberikan pelajaran. Semasa kepemimpinan dinasti Ayyubiyah sangat mendukung penting ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan rakyat, sehingga wajar kalau ketika itu banyak dibangun madrasah-madrasah yang jauh melebihi yang dibangun semasa kepemimpinan dinasti Fatimiyah atau dinasti Abbasiyah. Kondisi pertanian. Mesir terkenal dengan sungai Nil, sehingga di sekitarnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bisa dikatakan bahwa Mesir merupakan negara agraris.
Bentuk perhatian, Salahuddin Ayyubi juga mendukung potensi mereka dan menaruh perhatian pada keadaan penghidupan para petani. Perhatian dan dukungan tersebut ternyata kurang cukup memenuhi harapan perekonomian yang disebabkan oleh kecenderungannya pada pengelolaan lahan pertanian yang hanya mengambil air limpahan. Irigasi yang dibangun dan mata air tidak mencukupi untuk mengaliri lahan-lahan pertanian. Hal ini menyebabkan kondisi ekonomi Mesir sempat terpuruk, sampai-sampai pernah terjadi kelaparan pada masa kekuasaannya, yang disebabkan adanya kekurangan air. Salahuddin pun segera mengambil tindakan menyediakan fasilitas untuk mencari sumber-sumber air untuk memulihkan kondisi pertanian. Dengan upaya itu, kebutuhan air bagi masyarakat dapat tercukupi sehingga kondisi perekonomian mulai berangsur pulih. Selanjutnya yaitu kondisi perdagangan dan industri. Sultan Nuruddin Zangki menginginkan agar Syam dan Mesir dapat menjadi satu. Keinginan itu disambut oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasaan Mesir atas Nuruddin Zangki kala itu. Hubungan perdagangan kedua negara itu pun terjalin dengan baik dan saling memberi keuntungan. Hubungan perdagangan antara Mesir dan Syam semakin membaik setelah kaum muslimin mampu merebut kembali Karnak dan pusat-pusat perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh tentara salib. Karnak dan beberapa kota perdagangan itu tidak aman karena sering terjadi perampokan dan perampasan terhadap barang-barang dagangan milik masyarakat muslim. Setelah dilakukan pengamanan jalur perdagangan itu, maka perkembangan perdagangan meluas sampai terjalin hubungan perdagangan antara kaum muslimin dengan para pedagang Eropa. Komoditas yang dikirim oleh pedagang muslimin antara lain kurma, madu, dan kain wol, sedangkan yang dibawa kembali ke daerah asal berupa barang hasil produksi Eropa. Salahuddin Al-Ayyubi juga mengembangkan berbagai bidang industri, misalnya industri kecil antara lain industri penyamakan kulit, industri sabun, industri tenun, serta penyulingan zaitun dan minyak simsim. Selanjutnya yaitu kondisi kehidupan sosial. Pada pemerintah dinasti Ayyubiyah di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi merombak total gaya kehidupan sosial Daulah Abbasiyah dan Daulah Fatimiyah. Pada pemerintahan dinasti Abbasiyah, para pemimpin terkenal boros dan berlebihan. Hal sama dengan yang dilakukan oleh para pemimpin Daulah Fatimiyah. Pada pemerintahan dinasti Fatimiyah, para pemimpinnya sering mengadakan pesta peringatan keagamaan dengan bermacam acara. Mereka tidak pernah meninggalkan acara makan-makan bagi masyarakat luas dalam acara pesta itu. Pada masa dinasti Ayyubiyah menjauhi cara-cara pemborosan yang demikian itu, Salahuddin Al-Ayyubi lebih konsentrasi melakukan jihad, maka anggaran negara juga banyak yang dialokasikan untuk memperkuat kemiliteran. Misalnya untuk membuat peralatan perang dan membekali para pasukan perang. Salahuddin Al-Ayyubi memang masih mengikuti kemauan masyarakat yang senang dengan berbagai pesta keagamaan, tetapi biaya untuk acara-acara tersebut sangat sedikit. Kebiasaan Salahuddin Al-Ayyubi mengutamakan bidang kemiliteran ini dimulai ketika dia berkuasa di Mesir. Pasukan salib dengan kekuatan penuh sudah masuk di perbatasan Syam dan segera melancarkan serangan untuk menguasai kota Iskandaria dan Dimyat. Adapun kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh para pemimpin pemerintah dinasti Ayyubiyah adalah memuliakan tamu, membekali para ibnu sabil, memberi makan setiap hari kepada para pelajar yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan Al-Azhar dan semua madrasah yang didirikannya. Dengan demikian, kondisi kehidupan sosial di Mesir di bawah pemerintahan dinasti Ayyubiyah sangat sederhana atau tidak boros, tetapi tidak pula kurang. Baik anak-anak, tugasnya yaitu merangkum materi yang telah dibahas mengenai bab 3. Paling lambat tugas dikumpulkan hari Rabu atau Kamis depan ya. Dan mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.